Hati memang memegang peranan yang sangat penting bagi kita. Apa yang dikatakan, disabdakan sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan, ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salahat jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wahya qalbu. Ingatlah, kata beliau, bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Bila ia telah baik, maka baiklah sekalian badan itu. Dan bila ia rusak, maka rusaklah sekalian tubuh itu. Dan bila ia rusak, maka binasalah sekalian badan kita. Apa itu wahyal qalbu? Itulah yang dikatakan hati. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ini, betapa pentingnya peranan hati bagi kita. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, manusia itu wajib menjaga kesucian hatinya. Aku ini, kata Allah, adalah milik orang-orang yang mencintai dan merindukanmu. Kita semua juru damai, dai harus pandai juru damai, polisi juru damai, kepala desa jadi juru damai, perwiritannya, PKPR-nya, remaja besinya jadi juru damai. Punya batas waktu hidup kita ini, apa yang mau kita sombongkan? Hidup ini di dunia cuma beribadah kepada Allah. Hidup ini di dunia ini cuma ngabdi kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Ampuni maksiat mulut kami, ampuni setiap kebohongan yang telah kami ucapkan. Ampuni seandainya mulut ini melukai ibu bapak kami. Ampuni jikalau dari mulut ini banyak orang yang tersakiti. Jadikan mulut ini mulut yang jauh dari berkata dusta, ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa ibdali arhaman rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mari kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Tiada kalimat yang keluar, tiada kalimat yang indah yang keluar dari lisan ini kecuali kita selalu mengucapkan rasa syukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah titipkan buat kita. Sampai hari ini kita masih diberikan peluang, kesempatan untuk terus memperbaiki hati kita, diri kita, dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi kita apa yang kita buat pada malam hari ini, yaitu mendiskusikan atau mentadaburi ayat-ayat Allah dengan tujuan kita semata-mata untuk sama-sama belajar untuk memperbaiki
diri kita dan hati kita. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita berselawat, kita akan diberikan syafaat di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para habaib, para kiai, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang aku sayangi, yang saya cintai karena Allah, dan semua teman-teman sahabat-sahabat yang hadir di lab ini. Sebelumnya saya mohon maaf, malam ini kali ini saya nggak bisa lab karena Allah masih memberikan nikmat sakit, mata nggak bisa ngelihat layar. Kemudian nikmat yang selanjutnya saya masih diberikan badan nggak enak. Karena udah diberikan amanah tanggung jawab oleh host, oleh Mbak Abah. Insya Allah kita malam ini semaksimal mungkin untuk memberikan diskusi, informasi tentang kajian-kajian, yaitu apa yang sudah kita sepakati tentang ilmu hati. Sekali lagi mohon maaf kepada sahabat-sahabat semuanya. Baik. Berangkat dari firman Allah yang saya bacakan tadi di mukadimah di dalam surat Al-A'la ayat 14-15, dan semua kita sama-sama insya Allah tahu dengan ayat ini, firman Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashallah. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan mengingat Tuhannya, maka didirikannya lah salat. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, sama kita ketahui bahwa kolbu ataupun hati memegang peranan penting bagi kita sebagai manusia, dan hari ini sangat-sangat kita harus betul-betul mengetahui tentang ilmu hati ini. Mempelajari ilmu hati ini berfungsi untuk bagaimana kita mengenal hati kita, mengenal penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, sehingga kalau kita sudah kenal dengan penyakit itu, maka kita sangat mudah untuk mengistinjai, mentoharoi. Maka konsep yang saya berikan adalah yang selama ini kita mungkin masih sibuk dengan istinja secara bab fikih ataupun secara syariat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengistinjai hati kita. Kalau dalam bab fikihnya, dalam ilmu syariat, bahwa najis itu yang perlu kita istinjai, yang perlu kita wudu'i, ada terbagi 3 dan kita sama-sama tahu itu. Ada najis itu najis mukhaffafa, najis ringan, kemudian mutawassit, najis pertengahan, dan najis yang paling berat adalah mukhalladhah, najis berat. Di dalam ilmu hati ini juga teman-teman sekalian juga dipelajari itu. Kalau kita ingin mengenal diri kita, mengenal Allah yang kita sujudi sembah selama ini, kalau istinja batin ataupun hati kita ini nggak kita bereskan, maka selamanya kita tidak akan bisa untuk mencapai kekhusyuan dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini toh kita bagus dan baik, kalau kita ada najis, kita bersihkan dengan wudhu, kita rajin selalu memperhatikan najis itu dengan cara istinja. Setiap kita buang air besar, buang air kecil, kita istinja ataupun bahasa umumnya di kalangan umum itu adalah cebok ya. Kemudian kita terus wudhu,
Tapi dalam hati juga inilah dasar utama kita. Yang kita selama ini mungkin terlalu jauh untuk mengkaji, begitu lahir tahu-tahu kita sudah belum pernah belajar dari dasar, tahu-tahu kita terus belajar tentang bagaimana mengetahui Sidratul Muntaha, kepingin masuk alam malakut, kemudian alam jabarut. Kalau ilmu syariat dan fikih itu dasarnya adalah toharoh, membersihkan istinja ataupun najis-najis yang ada dalam jasad kita ini, yang ada dalam diri kita ini. Begitulah dengan pelajaran soal batiniah, istinja itulah dan toharoh itulah yang juga yang harus kita pelajari dan kita masuk, dan benar-benar kita harus rajin untuk membersihkan istinja batin kita itu, membersihkan najis dalam batin kita itu. Toib. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa hati memang memegang peranan yang sangat penting bagi kita. Apa yang dikatakan, disabdakan sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan, ala wa inna fil jasad mudghatan idza salahat jasad kulluhu wa idza fasadal jasad kulluhu ala wa hiya qalbu. Ingatlah, kata beliau, bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Bila ia telah baik, maka baiklah sekalian badan itu. Dan bila ia rusak, maka rusaklah sekalian tubuh itu. Dan bila ia rusak, maka binasalah sekalian badan kita. Apa itu? Wahyal qalbu. Itulah yang dikatakan hati. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ini, betapa pentingnya peranan hati bagi kita. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, manusia itu wajib menjaga kesucian hatinya. Lantas apa yang menjadi penyebab kotornya hati manusia itu? Penyebabnya adalah berbagai penyakit yang terdapat padanya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Baqarah 10, fi qulubihim maradun. Kalau udah penyakit itu, kalau hati itu sudah berpenyakit, maka di dalam hati, Allah mengatakan di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Maka pernah mursyid kita mengatakan bahwa dalam pelajaran yang pernah kita pelajari, di dalam tubuh manusia ini seperti jumlah ayat Al-Quran 6.666 ayat, dan itu terdapat pada urat tubuh manusia. Maka urat manusia ini 6.666 jumlahnya yang ada di tubuh kita itu, dan begitulah penyakit manusia. Jadi hijab kita itu memang tebal banget. Kita bisa ngelewatin 3, 1, 2, 3 hijab itu aja udah syukur banget. Apalagi sampai 6.666 penyakit yang ada di dalam hati manusia itu. Dari sekian banyak penyakit yang ada di dalam hati manusia itu, ada beberapa penyakit hati yang paling dan sangat berbahaya bagi kita. Apa itu? Hawa nafsu, hubud dunia, tamak, rakus, pemarah, dendam, hasad, munafik, riya, ujub, takabur. Inilah jenis-jenis penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita penyakit ini enggak kita obati, teman-teman sekalian, enggak berusaha dan ikhtiar semaksimal mungkin kita obati penyakit ini yang kita sebutkan tadi, maka ayat selanjutnya yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Baqarah 10, fazadahumullah maradha, Allah tambah lagi penyakit itu kalau kita enggak berusaha untuk mengobati. Pasti Allah tambah lagi. Maka demikianlah saudaraku bahayanya apabila kita itu tidak segera semaksimal mungkin membersihkan hati kita.
Kita hari ini masih diberikan napas, artinya Allah masih memberikan peluang buat kita untuk membersihkan, benar-benar membersihkan hati kita. Tidak hanya kita peduli membersihkan kotoran jasad kita, tapi yang paling penting adalah berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hati kita. Kalau kita tidak berusaha ini segera membersihkan, maka Allah akan terus menambah penyakit itu. Oleh sebab itu, kewajiban kita yang pertama sekali adalah yang harus kita dahulukan adalah mensucikan hati kita. Maka pelajaran bab pertama di dalam kita dulu waktu ngaji kan, di madrasah, di Langgar itu kan, bab yang paling pertama itu adalah tentang tohara. Itu dasar. Jadi tohara itu bukan hanya mementingkan untuk membersihkan, bersuci secara jasad, tapi juga batiniah dan ataupun hati kita. Pelajaran hati kita di dalam thariqat itu misalnya, untuk mempelajari hati itu ya adanya di thariqat, adanya di tasawuf. Dan tasawuf itulah yang mempelajari tentang bagaimana kita mengenali penyakit-penyakit itu dan bagaimana cara kita untuk membersihkannya. Maka Allah pantas saja mengatakan seperti apa yang kita utarakan tadi, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan mengingat Tuhannya, maka didirikannya salat. Di dalam penjelasan surat Al-A'la ini yang ada di ayat 14 dan 15, kita dapat mengambil suatu kesimpulan pelajaran bahwa ada 3 kewajiban kita sebagai hamba Allah. Suatu beban yang harus kita usahakan, kewajiban kita itu kewajiban kita kepada Allah yang harus kita kerjakan. Pertama, kewajiban mensucikan hati. Sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang Allah muliakan, maka ayat yang kita baca di dalam surat Al-A'la ayat 14 ini Allah menyatakan bahwa orang-orang yang telah mensucikan hatinya, sesungguhnya mereka itu telah memperoleh keberuntungan. Itu yang Allah firmankan, yang Allah sampaikan buat kita. Lantas muncullah pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kita membersihkan hati kita? Ataupun apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu? Bagaimana cara membersihkan hati itu? Dan mengapa orang yang mensucikan hatinya itu disebut orang-orang yang beruntung? Kemudian apa keuntungan yang diperoleh oleh kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang mempunyai hati, yang berusaha untuk mensucikan hatinya? Maka mari kita jawab satu-satu persoalan ini yang kita tadaburi ayat Al-A'la, surat Al-A'la ayat 14 dan 15 ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu? Saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, yang dimaksud dengan hati yang bersih itu, tidak ada di dalam hati itu selain Allah. Hatinya selalu nyebut Allah, selalu nama Allah yang ada di dalam kolbunya. Itulah yang disebut bersihnya hati. Maka biasa kalau dalam thariqah, semua thariqah itu baik Qadariyah, Samaniyah, Naqsabandiyah, Satariyah dan semuanya itu mempelajari bagaimana kita diharuskan itu. Dalam tasawufnya diharuskan untuk benar-benar berusaha setiap harinya minimal 5.000 untuk berzikir, menyebut Allah dalam kolbu kita, supaya membiasakan kita terus menyebut Allah, baik di dalam sendirian, ramai-ramai, berbaring, berdiri, dalam kegiatan apapun. Latihannya adalah kita bertawajuk untuk terus berzikir, menyebut Allah, Allah dalam kolbu kita, untuk membiasakan. Itulah caranya istinja, membersihkan penyakit hati kita. Artinya seseorang yang disebut hatinya yang bersih adalah orang yang senantiasa selalu mengingat Allah. Orang yang selalu mengingat Allah saja pun kadang-kadang muncul tenggelam penyakit itu. Kenapa? Karena penyakit yang sangat berbahaya tadi memang sangat halus.
Maka pantas saja sama-sama kita ketahui Ajajil kenapa itu tidak mau hormat kepada Nabi Adam ketika Allah memerintahkan. Tertutup hatinya, dirinya itu tertutup dengan pakaian Allah. Yang Ajajil itu mencoba menggunakan pakaian Allah yang bernama sombong sehingga terhijab dia untuk tidak melihat hakikat Adam itu sebenarnya. Maka timbullah karena keirian Ajajil, karena dengkinya Ajajil, sehingga dia tidak mau hormat. Kalau ditanya, Ajajil itu jago hakikat, saudara. Jago dia. Dia paling, dan dia nggak mau tuh nyembah ataupun sujud kepada selain Allah. Karena sifat Ajajil pada waktu sami'na wa ata'na. Tapi dia tergelincir karena sifat iri dan dengkinya. Kenapa Allah ciptakan lagi yang aku sudah taat kepada Allah? Kenapa Allah ciptakan lagi makhluk lain? Sehingga terhijablah dengan selendang Allah itu, sehingga Ajajil itu nggak mau hormat kepada Nabi Adam. Maka memang penyakit hati ini sangat halus. Najis hati ini sangat halus, sombong, dengki ya, yang kadang-kadang berusaha saja kita untuk berzikir kepada Allah, kadang timbul, ya kan? Tapi masih ada untungnya kalau kita itu sudah membiasakan, orang-orang sudah membiasakan untuk zikir kolbu kepada Allah. Terus diingatkan Allah, jangan sombong. Kadang suara hati nurani itu melalui hati nurani mengingatkan seperti itu. Cepat sadar. Insya Allah cepat sadar. Itu tadi yang selalu berzikir saja hilang timbul, kadang muncul penyakit itu, apalagi yang tidak membiasakan untuk berzikir hati, menyebut Allah dalam hatinya. Sahabat-sahabatku, para teman-teman yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Maka memang hati ini qalbul mu'minin baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumah Allah. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan. Yang dimaksud dengan hati yang bersih adalah hati yang selalu menempatkan Allah itu dalam hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membersihkan hati itu? Maka cara satu-satunya membersihkan hati kita yaitu dengan mempelajari ilmu hati. Tadi sudah saya senggol. Kalau kita sudah masuk kepada ilmu hati, ya berarti artinya kita masuk ke dalam tasawuf. Hanya tasawuf yang mempelajari itu. Apa tujuannya mempelajari masuk kepada ilmu hati ini? Ilmu hati itu juga sama dengan ilmu tarikat. Ilmu hati itu di dalamnya ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu tarikah. Jadi ilmu batin ini bukan ilmu kesaktian, saudara. Jangan disamakan. Ilmu batin itu ya ilmu bagaimana kita mengenal batin kita. Ilmu batin itu sama dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu jalannya adalah ilmu tarikat. Tarikat itulah jalan untuk berhakikat. Bagaimana kita mengenali batin kita sehingga kita kenal dengan diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih sebenarnya tujuan mempelajari ilmu hati ini? Untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena hati ini merupakan sarana, wadah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan qalbu mu'minin baitullah. Hati orang mukmin itu, hati orang yang beriman itu, hati orang-orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Baik. Jadi hanya dengan mempelajari ilmu hatilah kita itu baru dapat bisa mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa merasakan terusnya menikmati zikir yang kita laksanakan, betul-betul menikmati sholat ibadah yang kita laksanakan selama ini, menikmati sholawat kita yang kita lantunkan selama ini, betul-betul kita berhubungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya adalah terus kita dengan cara zikir lisan, terus masuk kepada zikir kolbu. Itulah bagaimana
kita bisa untuk membersihkan hati kita. Apabila kita telah dapat mengenal Allah, barulah kita dapat mengingat Allah. Artinya kita tidak bisa mengingat Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu-satunya cara untuk membersihkan kolbu kita. Likulli syai'in soqalah wa soqalat qalbu dzikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati yaitu mengingat Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kita, orang-orang yang mensucikan hati, berikhtiar terus untuk mensucikan, membersihkan hati kita. Teman-teman sekalian, kemudian pertanyaan selanjutnya yang keempat ya. Dari ayat yang kita baca tadi, apa keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang yang telah mensucikan hati? Jadi keuntungan itu sudah jelas. Pasti apa yang kita peroleh orang-orang yang mensucikan hatinya itu? Hatinya itu dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sebabnya qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang telah mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang telah mengotorinya, yang terdapat di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, pada ayat di atas Allah memuji orang-orang yang telah mensucikan hatinya itu. Ketika hamba Allah itu berusaha untuk membersihkan hati kita, maka Allah memuji kita. Maka cara satu-satunya adalah kita tidak bisa lepas dari selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang telah mensucikan hati yang dapat mengenal Allah itu. Tapi kalau orang-orang yang terus mengotori hatinya, itu artinya orang-orang yang merugi. Maka kalau kita hari ini pada di akhir zaman ini, cukup banyak diam saja sambil berzikir kepada Allah. Kalau kita tidak tahu dengan masalahnya, cukup diam dan doakan yang baik-baik. Dan semoga apa yang fenomena hari ini yang terjadi di tengah-tengah kita, para ulama kita, mudah-mudahan Allah selesaikan. Allah buka pintu kebenaran supaya berhentilah alam yang menyebabkan alam ini semakin panas. Semoga kita dikuatkan rasa silaturahim kita di antara kita semua, dan terus kita, paling penting adalah bagaimana kita terus bermuhasabah, melihat kotoran-kotoran diri kita sendiri, sehingga kita itu tidak sempat lagi, tidak sempat untuk melihat kotoran orang lain. Kita sibuk dengan kekotoran kita sendiri, agar hati kita, bagaimana kita terus berusaha membersihkan hati kita, sehingga kita itu tidak lagi sempat untuk melihat semut yang kecil di seberang lautan. Karena hari ini kan orang kadang-kadang kita ya, kadang-kadang lebih jelas semut tengu yang kecil itu di seberang sungai daripada lembu yang ada di depan mata kita. Ya, dia lupa kadang-kadang diri kita ini kepada penyakit yang menggerogoti hati kita selama ini. Baik, yang kedua dari surat Al-A'la itu, ada kewajiban kita itu untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban ini harus kita laksanakan. Mustahil kita dapat mengingat Allah kalau kita belum mengenal Allah, dan itu pasti. Tidak bisa kita mengingat Allah kalau kita belum mengenal Allah.
Jadi kalau bahasa halusnya lagi itu bahasa hakikatnya, mustahil kita dapat mengenal Allah kalau kita belum pernah berjumpa Allah. Tapi kita nggak bahas ke situ ya. Teman-teman sekalian, ada sabda Rasulullah SAW, beliau menyebutkan, kalau nggak salah bunyinya, kun ma'allah wa ilam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah wa innahu yusilku ilallah. Sertakan, selalulah bersama Allah, sertakan kepada Allah. Apabila kamu tidak dapat beserta Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang-orang yang telah berserta Allah. Maka kata Rasulullah, ia akan mengenalkan kamu kepada Allah. Kalau kita tidak bisa mengenal Allah, kita diwajibkan, itu artinya pesan Rasulullah ini, kita diharuskan untuk beserta Allah kepada orang-orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah kenal kepada Allah itu akan mengenalkan kita tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Ya terus belajar. Tidak bisa kita nggak punya guru dalam hidup ini. Saya pernah mungkin di sini pernah menyebutkan bahwa ibarat apa namanya? Ada, kalau di Indonesia itu kan pakai patok ya. Di patok itu ada tulisan nama wafatnya si mayat, ahli kubur tersebut. Kalau udah lama kuburan itu kita berziarah, ya patoknya hilang gitu. Nisannya itu maksudnya ya, patok kuburan atau nisan itu hilang. Pasti kita musing-musing ataupun pusing kita melihat mencari kuburan yang kita cari, tujuan kita itu. Artinya apa? Batu nisan itu saya ibaratkan untuk mendekatin paham adalah ibarat guru, patokan kita, rujukan kita, tanda. Itu. Dalam hidup kita ini kita juga harus punya tanda. Harus punya tanda. Apa tanda kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah tanda kita mempunyai seorang mursyid. Mereka lah yang akan mengajari kita. Itu maksudnya dari sabda Rasulullah SAW ini. Maka itu tadi kewajiban pertama bagi kita adalah mencari guru, wasilah, supaya kita itu mengambil berkah. Ya alhamdulillah, subhanallah ya, di lab ini sebelum kita mengkaji kita membiasakan tawasul, dan itu untuk mengambil berkah dari guru-guru kita yang sambung sanatnya itu, keilmuannya sampai tidak terputus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sering memberikan salam kepada Rasulullah, kepada guru kita, kepada wali Allah, mengambil berkah dari beliau-beliau itu. Kalau enggak, gimana kita bisa mendapatkan syafaat itu? Dan di sini juga yang mencari guru itu yang benar, harus dilihat. Jangan kalau dia sanatnya enggak jelas, lebih bagus ya mau tidak mau balik kanan. Kalau tidak ada penyambungannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanad ilmunya, ya jadi penyambungannya kemana? Karena memang harus merujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ilmu-ilmu tentang hati ini yang harus bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Lalu kita belajar kitab kuning aja ataupun menghafis Quran, mempelajari tapis Quran juga harus bersanad. Belajar kitab kuning ataupun ilmu fikih juga harus bersanad. Siapa gurunya, dia dulu belajar di mana, gurunya sampai ke sono. Jadi supaya menyambung kepada, tidak terputus mata rantainya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga dari surat Al-A'la tersebut, kewajiban kita mengerjakan kan sholat, mengerjakan sholat dalam ayat tersebut di akhir ayat. Maka sholat ini merupakan tiang agama sama kita ketahui.
yang dilaksanakan apabila kita telah melaksanakan kewajiban pertama dan kedua tadi yang di atas yang sudah kita kaji tadi, maka tujuan kita, kewajiban kita selanjutnya adalah sholat untuk mengingat Allah. Maka tujuan sholat itu aqimu sholah li jikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah dalam surat Toha ayat 14. Kalau lengkap ayatnya, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'buduni wa aqimu sholah la dzikri, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini kalimat ini mengulang bacaan firman Allah ya, bukan dari nafsu saya. Nanti kena delik pula nih. Tiba-tiba baru masuk, wah oh, Abah Nurjati ngaku Allah. Gawat kita bisa ini. Saya cuma membacakan surat At-Toha ayat 14 saja. Maka tujuan solat itu saudara, wa aqimu sholah li jikri, dirikan solat untuk mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat aku, kata Allah. Kalau kita sudah mengingat Allah, itulah cara kita membersihkan hati. Yang benar-benar dia solatnya, itulah yang sering saya maksud adalah solat di dalam solat itu adalah yang mengingat Allah. Solat di dalam solat. Kenapa saya katakan kalimat itu? Karena banyak orang yang solat tapi solatnya di luar. Dia solat tapi tidak solat. Orang yang sudah benar-benar mengingat Allah, berarti dia sudah masuk kepada solat di dalam solat. Maka pantaslah disambung oleh sabda Rasulullah, as-salatu miratul mu'min, solat itu adalah naiknya, mi'ratnya orang-orang yang beriman. Baik, saya tidak panjang lebar soal ngaji ke situnya ya, karena khusus ini di lab lain soalnya. Maka itulah cara-cara ya, jalan kita bagaimana kita berusaha untuk membersihkan hati kita, bagaimana kita berusaha mengistinjai, membersihkan, memwudhui hati kita, terus berusaha dari awal kita zikir kolbu Allah, Allah, Allah sebanyak mungkin ya. Kemudian kita laksanakan sholat untuk benar-benar yang mengingat Allah. Sama dengan gini garis besarnya teman-teman sekalian, sholat di dalam sholat itu termaktublah semua rukun Islam itu ada di dalam sholat. Itu masuk sholat dalam sholat garis besarnya. Puasa itu ada dalam sholat. Arti puasa itu menahan lapar dalam garis besar ya, secara umum pelajaran ilmu fikih. Puasa itu menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, menahan mata, menahan hati, menahan lisan, menahan telinga. Begitulah dengan sholat itu. Sholat kita nggak boleh makan. Dalam ilmu fikih juga kalau masih ada nyangkut-nyangkut di gigi kita itu mesti kita keluarin. Maka sebelum kita melaksanakan niat masuk sholat kan kita siwa itu. Ya, sebelum kita takbir itu kita bersiwa itu. Dalam fikih aja itu dipelajari, nggak boleh ada sangkut makanan sedikit pun. Ini kadang-kadang habis maghrib misalnya makan, ngerokok, nggak kumur-kumur, langsung sholat isya. Ini kan nggak punya adab. Masa ngadap Allah bau rokok? Kumur-kumurlah dulu, berwudu, bersiwak dulu. Kita mau menghadap kepada Allah. Yang lebih parah, mentang-mentang sholat sendirian pakai kaos doang. Ya, ngadap Allah tuh harus rapi. Loh, kita cerita ilmu ini aja. Maka guru saya itu pernah mengajari kita begini, teman-teman sekalian, para saudara-saudaraku. Lihat konsepnya, orang ngajak apa ini? Kita cerita tentang ilmu agama. Pakaian biasa saja itu dibilang nggak punya adab. Masa kita cerita ngaji pakai kaos doang ini? Misalnya dia ceramah menerangkan kajian tapi pakai kaos, pakai kolor. Dalam tata adab ini nggak punya adab. Maka sesuailah dengan tempatnya, gitu. Nah, itulah puasa ada di sholat. Karena sholat juga nggak boleh makan, nggak boleh matanya jejilitan gitu ya, kemana-mana nengok atas, nengok samping kanan. Kadang-kadang sholat kita ini aneh teman-teman sekalian, guru-guru kami yang saya muliakan. Kadang-kadang sholat kita ini selalu melirik kawannya kanan kiri ya.
Selalu mencari ini kesalahan-kesalahan. Ini matanya, ini nggak puasa dia dalam sholat itu. Ya sholat ngadep Allah, bukan ngadep lihat nyari kesalahan teman kanan teman kiri gitu. Ya, sholat kita tuh ya pribadi individual kita kepada Allah. Ya imamnya mau pakai kunut sholat subuh, monggo. Nggak pakai kunut, yang monggo. Mau imamnya mau bismillah disirkan, dipelankan, monggo. Ya, jadi jangan gara-gara hanya itu kita berantem lagi. Berantem lagi, akhirnya apa? Ya nggak bisa tenang kita ini. Kita mau beribadah dengan tenang. Baik. Nah, jadi itu tadabur kita di dalam surat Al-Alaq tadi yang kita bisa dapat hari ini dengan kesimpulan teman-teman sekalian, bagaimana cara kita membersihkan hati. Ya, bersungguh-sungguhlah kita semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki hati kita dengan cara berzikir kepada Allah, banyak berselawat, mengirim salam kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kalau tanpa syafaat juga kita nggak akan bisa kuat untuk membersihkan hati kita. Kita bisa zikir aja gitu karena syafaat. Jadi syafaat tuh jangan nunggu di akhirat, kejauhan. Di dunia ini kita nggak mendapatkan syafaat, kita nggak bisa gerak sholat. Itu karena syafaat Rasulullah. Bahkan Nabi Adam itu nggak bisa menikahi Siti Hawa tanpa sholawat, tanpa syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nggak akan bisa. Nabi Musa tidak akan bisa menyeberang lautan tanpa adanya syafaat dari Rasulullah SAW. Nggak akan bisa. Nabi saja mesti nunggu syafaat Rasulullah, apalagi kita yang bukan keponakan Nabi saja tidak. Para nabi aja tuh mesti menunggu syafaat. Nabi Adam mesti nunggu syafaat Nabi Muhammad. Maharnya sholawat 10 kali. Jadi Nabi Adam tuh menikahi Siti Hawa tuh berselawat. Dan inti sholawat itu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu intinya sholawat itu. Di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sholawat, inti sholawat itulah di Al-Fatihah itu. Makanya maharnya itu Al-Fatihah dan sholawat ketika Nabi Adam menikahi, ijab kabul menikahi Siti Hawa. Semua nabi, semua para wali Allah itu mengharapkan syafaat. Kita bisa sholat, kita bisa baca Quran itu karena syafaat dari Rasulullah SAW. Maka syukurin Rasulullah masih memperhatikan kita sampai detik ini. Sampai detik ini Rasulullah masih memperhatikan umatnya dan selalu cinta menunggu salam kita. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Maka kalau orang yang sudah kasab diberikan kelebihan oleh Allah, mereka akan mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tetap terus dibimbing oleh Allah melalui syafaat Rasulullah SAW yang diturunkan kepada guru-guru kita. Terbimbinglah hati kita untuk terus melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat kaji kita, diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf kiranya ada ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah dalam pengucapan panjang pendeknya ada yang silap, mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf kepada Rasulullah, mohon maaf kepada para asatidz, para habaib, para kiai, para gus yang hadir pada malam hari ini. Lebih-lebih terkhusus buat tuan rumah, abah ya. Kalau ada kesilapan yang menyinggung perasaan hati teman-teman semuanya, semata-mata ini hakikatnya adalah saya sedang menasihatin, menegur, memberikan motivasi edukasi pada diri saya sendiri, berbagi informasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.